Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa contoh kegiatan yang bisa menstimulus anak untuk mengembangkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Yang mana di video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang teori tersebut yang diungkapkan oleh ahli pendidikan Howard Gardner. Ayah, bunda, serta para guru pendidikan anak usia dini, beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah selama pandemi ini berlangsung. Ada beberapa kegiatan yang menurut saya cukup bagus dilakukan di rumah dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Yang pertama, kita bisa mengajak anak untuk melakukan kegiatan membacakan cerita atau bercerita kepada anak. Setelah itu, minta anak untuk menceritakan yang kita ceritakan tersebut dengan bahasanya sendiri. Nah, jika anak tersebut ada kecenderungan di verbal linguistik, akan dengan baik sekali mereka menceritakan cerita yang kita berikan dengan bahasa mereka. Kosakata anak akan terlihat berkembang dengan baik, akan berkembang dan bertambah dengan baik. Kemudian, hubungan interpersonal antara anak dan orang tua juga akan terjalin dengan baik. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung, kecerdasan interpersonal pun berkembang melalui cerita ini atau melalui bercerita ini. Kegiatan berikutnya, kita bisa membawa anak atau melibatkan anak dalam kegiatan memasak di dapur. Nah, ketika kegiatan memasak berlangsung, anak akan mengenal berbagai macam bumbu dapur. Nah, itu akan mengembangkan logik matematik mereka. Kemudian anak akan melihat atau memperhatikan proses pembuatan makanan. Itu pun mengembangkan logik matematiknya. Jadi anak yang cerdas di logik matematik akan senang sekali dengan kegiatan ini. Kemudian juga nih, kita juga mengembangkan sosemnya di situ, yaitu bagaimana menjaga kebersihan selama kegiatan memasak tersebut berlangsung. Tapi tentu saja kegiatan-kegiatan yang diberikan pada anak sesuai dengan usianya. Kegiatan yang lain yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan anak adalah kegiatan berolahraga bersama. Ajak anak untuk melakukan kegiatan olahraga di alam terbuka, misalnya di halaman, atau diajak ke lapang dekat rumah, di alam terbuka gitu ya. Nah, anak akan senang sekali. Nah, anak yang cenderung di kinestetik akan senang melakukan kegiatan tersebut. Mereka melakukannya dengan riang gembira. Nah, ketika berolahraga pun nih, kita ajak anak untuk mengamati tanaman-tanaman yang ditemui. Kemudian mengamati binatang-binatang yang ditemui, misalnya serangga atau misalnya binatang peliharaan yang terlihat misalnya. Nah, itu juga akan merangsang kecerdasan naturalis anak. Jadi kegiatan berolahraga itu bisa merangsang kecerdasan kinestetik dan juga naturalis anak. Selain itu, nah sekarang itu kan sedang masanya atau sedang boomingnya memelihara tanaman hias. Nah, kita pun bisa melibatkan mereka, mengajak mereka dalam kegiatan menanam tanaman hias. Misalnya kita sediakan beberapa pot, kemudian kita ajak mereka menanam tanaman. Nah, ketika kita mengajak mereka menanam tanaman, ajak anak itu menghitung jumlah daunnya, menghitung jumlah potnya, kemudian menghitung takaran tanah yang dimasukkan ke dalam pot. Nah, dengan kegiatan tersebut, logik matematik akan terangsang, akan terstimulus. Anak yang cenderung di situ akan dengan senang sekali melakukan hal tersebut. Selain itu juga cerdasan anak dalam logik matematik, misalnya kan di logik matematik itu ada salah satu cirinya adalah anak suka meneliti dan bereksperimen. Nah, ketika menanam bunga di dalam pot, itu eksperimen anak juga akan
akan terstimulus. Mereka akan mengamati caranya menanam tanaman, kemudian juga pertumbuhan tanaman dari hari ke hari. Nah, di situ betul-betul sains juga itu bisa berkembang. Nah, kemudian juga bagaimana nih musikal dikembangkan di rumah. Sedangkan di rumah kita tidak punya organ, tidak punya gitar, atau tidak punya alat musik yang lainnya. Tidak usah bingung. Nah, kadang-kadang kita di rumah itu suka ada botol-botol bekas. Nah, botol-botol bekas itu misalnya bekas sirup, atau bekas air mineral, atau bekas soft drink, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat alat musik. Nah, kita bersihkan botol-botol tersebut, kemudian kita isi dengan beras misalnya, kemudian atau biji-bijian atau kerikil, kemudian kita tutup, kemudian kita hias. Nah, alat tersebut bisa dijadikan sebagai alat musik mayakas, ya, alat musik yang bisa dimengiringi ketika anak menyanyi. Kemudian ajak anak menyanyi, nah diiringi dengan alat musik tersebut, ya. Ketika alat musik tersebut digoyang-goyangkan akan menghasilkan bunyi atau suara. Nah, di situ musikal anak terstimulus, demikian juga seninya anak terstimulus, ya. Nah, misalnya anak yang suka menyanyi nih, berarti dia itu cenderungnya di musik. Nah, itu ya. Nah, itu akan terstimulus dengan baik melalui kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang menyenangkan lainnya yang bisa dilakukan selama belajar dari rumah adalah jalan-jalan atau berbelanja ke supermarket. Ajak anak belanja ke supermarket. Nah, ketika kita mengajak anak ke tempat tersebut bukan tanpa tujuan, ya, selain kita ingin berbelanja bulanan, tapi di situ juga kita bisa mengajarkan anak bagaimana tata tertib di tempat umum. Itu juga akan membantu perkembangan atau kecerdasan interpersonalnya. Atau ketika kita mengambil makanan, nah anak diajak oleh kita untuk mengenal macam-macam warna di situ. Nah, macam-macam warna dari kemasan makanan. Di situ terstimulus untuk seninya. Kemudian untuk bahasanya di situ bisa dengan kegiatan-kegiatan menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam kemasan makanan atau bahan lainnya yang ada di supermarket. Kemudian menghitung jumlah yang barang yang dibeli. Nah, itu juga mengembangkan logik matematiknya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan lain itu bisa ayah atau bunda ciptakan sendiri dengan kegiatan yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah. Termasuk ketika membersihkan rumah juga. Kita membereskan rumah, ajak anak itu membereskan rumah bersama-sama. Di situ ketika kita mengajak anak membereskan rumah, interpersonalnya akan terstimulus dan berkembang. Jadi ada berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan secara sederhana di rumah yang menyenangkan anak, sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Jadi ketika bermain itu di situ ada unsur belajar. Jadi tidak hanya sekedar bermain, tidak hanya sekedar kita ada kegiatan di rumah yang rutinitas, tapi di situ ada kegiatan belajar juga. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa membuka mindset kita, bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mengembangkan kecerdasan anak. Yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh tersebut. Silakan ayah bunda untuk menginventarisir kegiatan apa sih yang bisa mengembangkan kecerdasan anak tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.